Di video sebelumnya, kita sudah menyaksikan bagaimana parabola dapat digunakan sebagai kalkulator perkalian, sekaligus mempelajari cara kerjanya. Namun bagaimana jika prosesnya dibalik? Dapatkah kamu menentukan nilai A dan B jika hasil kali keduanya diketahui? Problem ini dikenal sebagai masalah pemfaktoran. Untuk angka yang relatif kecil seperti 35 misalnya, kita mungkin masih bisa dengan mudah menebak faktor-faktornya. Tapi untuk angka yang lebih besar, tidak semudah itu bukan? Kamu mungkin berpikir untuk mencoba membagi angka tersebut dengan bilangan prima, mulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tapi cara ini kurang efisien kalau angka yang mau difaktorkan semakin besar. Nah, di video ini, saya akan memperkenalkan sebuah strategi pemfaktoran menggunakan parabola. Tapi tunggu dulu, apa pentingnya sih kita mempelajari masalah pemfaktoran? Ternyata, masalah pemfaktoran itu berkaitan erat dengan keamanan data pribadi kita loh. Ketika kita belanja online, melakukan transaksi kartu kredit, atau bahkan ketika kita mengirimkan pesan WhatsApp. Karena pemfaktoran merupakan fondasi dasar dari ilmu kriptografi. Keren kan? Kembali ke parabola. Perhatikan bahwa perkalian AB, selain bisa didapatkan dengan mengalihkan secara langsung nilai A dan B, ternyata juga bisa didapatkan melalui titik tengah M dan jarak D. M adalah titik tengah antara A dan B, sedangkan D adalah jarak antara titik tengah M dengan A atau M dengan B. Dari parabola bisa terlihat bahwa A itu nilainya sama dengan M min D, dan B nilainya sama dengan M plus D. Mengalihkan A dengan B sama saja seperti mengalihkan M min D dengan M plus D. Rumusannya, AB sama dengan M min D dikali M plus D. Secara aljabar, ruas kanan bisa dimanipulasi menjadi M kuadrat dikurangi D kuadrat. Jadi didapatkanlah rumusan AB sama dengan M kuadrat dikurang D kuadrat. Ini artinya, untuk mencari tahu berapa nilai A dan B, kita bisa mulai dari mencari dua bilangan kuadrat yang selisihnya sama dengan hasil kali AB. Yuk, kita coba pakai rumusnya. 221 kan dekat dengan bilangan kuadrat 225. Nah, 225 dengan 221 kan selisihnya 4. Jadi bisa ditulis 221 sama dengan 225 dikurangi 4. Ruas kanan diubah jadi bentuk kuadrat, menjadi 15 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Kemudian difaktorkan menjadi 15 min 2 dikali 15 plus 2. Dan hasilnya adalah 13 dikali 17. Voila! 13 dan 17 merupakan faktor dari 221. Ajaib bukan? Sekarang mari kita coba dengan contoh angka yang lebih besar. 4.891 itu sama dengan 4.900 dikurangi 9. Ruas kanan diubah menjadi bentuk kuadrat, 70 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Kemudian difaktorkan menjadi 70 min 3 dikali 70 plus 3. Dan hasilnya adalah 67 dikali 73. Nah, 67 dan 73 merupakan faktor dari 4891. Bagaimana? Lebih mudah bukan memfaktorkan dengan memanfaatkan selisih kuadrat? Rumus ini menunjukkan fakta bahwa ternyata antara perkalian dengan selisih kuadrat terdapat kaitan yang sangat erat. Bangsa Babilonia tahu akan hal ini sejak dulu, dan mereka menggunakannya untuk memecahkan masalah pemfaktoran. Selain berguna untuk memecahkan masalah pemfaktoran, rumusan ini ternyata juga telah menginspirasi seorang profesor matematika bernama Poisson-Low untuk menemukan rumus baru persamaan kuadrat loh. Beliau menemukan rumus baru tersebut di tahun 2019, jadi masih relatif baru nih, dan belum banyak yang tahu loh. Rumus baru yang ditemukan oleh Profesor Low jauh lebih sederhana dibandingkan rumus ABC yang kita kenal. Penasaran bagaimana penampakan rumusnya? Tunggu di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dulu di channel Nidalab. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update-nya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Video ini memiliki footage tambahan eksklusif bagi supporter Nidalab. Untuk dapat mengakses konten eksklusif tersebut, silakan bergabung menjadi member di channel YouTube Nidalab atau di Patreon.